Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Bahrul Rizky Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktik kewirausahaan dengan produk berupa tote bag dan sepatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Paradipta Asha dari Prodi S1 Fisika dengan NIM 210322607229. Saya Tiara Anggiasel Rahmi dengan NIM 210322607288. Di sini sudah ada 4 submateri. Yang pertama, about our business, yaitu mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari bisnis kami. Yang kedua, what we need to start, yaitu mengenai apa yang perlu kita lakukan untuk mendirikan organisasi usaha kami. Kemudian yang ketiga, how do we start our business, yaitu mengenai perencanaan pelaksanaan usaha. Kemudian yang keempat, the result, yaitu mengenai hasil dari praktik usaha kami. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi. Bidang usaha kami yaitu menjual produk berupa sepatu dan tote bag. Bidang usaha kami berlatar belakang keinginan tampil untuk mengikuti tren, namun tetap berada dengan harga produk yang terjangkau. Pada saat ini, fashion tidak hanya berorientasi pada pakaian saja. Aksesoris yang dapat digunakan untuk menemani pakaian kini menjadi salah satu komponen penting yang melengkapi penampilan. Di antara aksesoris yang paling menemani penampilan yaitu seperti sepatu dan tas. Sepatu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan untuk setiap orang berpergian. Sementara itu, tas menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tas sering digunakan untuk menaruh barang-barang yang hendak kita gunakan saat bepergian. Salah satu jenis tas yang sedang tren di kalangan anak muda ialah tote bag. Tujuan usaha kami yaitu yang pertama, mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang baru seperti tas dan tote bag. Yang kedua, menjalankan dan mengambil resiko dalam dunia usaha. Yang ketiga, dapat meningkatkan sumber daya ekonomi dari produktivitas rendah menjadi tinggi. Yang keempat, menjalankan dan mendirikan bisnis inovatif. Yang kelima, menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi jual beli. Manfaatnya yaitu tampil dengan modis mengikuti tren dengan harga produk yang terjangkau. Tas tote bag sebagai pengganti kantong plastik untuk meminimalisir sampah kantung plastik. Yang kedua, memilih sepatu yang banyak digemari orang untuk menjadi tren kekinian sehingga konsumen bisa memilih sepatu sesuai minatnya dan dengan harga terjangkau. Lalu, apa yang perlu kita mulai dalam membangun sebuah bisnis? Memulai bisnis baru, kita dapat menentukan bidang usaha, seperti bisnis perdagangan yang saat ini saya lakukan dengan teman saya. Yang kedua, menentukan bentuk organisasi usaha. Organisasi kami yaitu SEO, Sosio, Manajemen Marketing, Manajemen Produksi, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan usaha. Yang pertama, kebutuhan dalam mendirikan usaha. Yang kedua, mempunyai modal usaha. Yang ketiga, pengetahuan yang bermanfaat. Yang keempat, keberanian untuk melawan rasa takut akan kegagalan. Yang kelima, kebutuhan beserta nominalnya. Yang keenam, cara memperoleh modal. Dan untuk berikutnya, perencanaan keuangan dan produksi. Berikutnya, menentukan target pasar. Kami menargetkan pasar untuk usaha ini adalah untuk anak muda, kisaran usia sekitar 15-30 tahun, yang menyukai tote bag dan sepatu, baik laki-laki maupun perempuan. Kami memilih anak muda sebagai tujuan pasar kami, tak lain karena anak muda memiliki kecenderungan untuk tampil mengikuti tren yang ada. Dan saat ini, sepatu dan tote bag menjadi salah satu tren dari anak muda untuk berpenampilan modis. Selanjutnya, menganalisis pesaing. Yang pertama adalah organisasi usaha dari brand-brand besar yang memiliki produk yang serupa dengan kami. Yang kedua, terdapat organisasi usaha online utamanya yang menyediakan produk yang mirip dengan harga yang lebih murah dari harga produk yang di pasaran. Selanjutnya, membuat strategi pemasaran. Yang kami lakukan yaitu strategi produk, strategi harga, dan strategi promosi. Lalu, bagaimana kita memulai bisnis?
Yang pertama, bentuk organisasi usaha yang kami lakukan. Ada CEO, saya sendiri, dan Su-CEO, rekan saya, Nadia, manajemen marketing, Nadia, manajemen produksi saya, manajemen keuangan saya, manajemen resources, Nadia, divisi pemasaran dan promosi media, yaitu Nadia, divisi quality control dan divisi produksi saya, divisi accounting, Anggi, saya, divisi humas, Nadia. Untuk kebutuhan usahanya, yang pertama kami membutuhkan tentunya modal usaha, kemudian yang kedua ada sepatu 12 pairs, yang kedua ada tote bag 6 piece, kemudian ada bubble wrap 12 piece, kemudian ada box sepatu 12 piece, kemudian ada stiker lapak. Selanjutnya di sini ada perencanaan keuangan dan produksi. Untuk keuangannya di sini kami merencanakan menggunakan modal dari uang tabungan sendiri atau dengan menjual barang pribadi yang sudah tidak lagi digunakan. Kemudian untuk produksinya sendiri karena keterbatasan waktu dan bahannya, maka kami memutuskan untuk menjadi reseller dari produk yang akan kita jual. Lalu who's our market? Yang pertama love shoes and tote bag. Kenapa kami memilih mereka yang menyukai sepatu dan tote bag sebagai pasar utama kami? Karena kami tahu orang-orang yang menyukai sesuatu itu biasanya cenderung untuk membeli lagi, utamanya barang ya. Mereka akan cenderung untuk membeli lagi karena untuk dikoleksi atau hanya sekedar hobi, suka, makanya mereka membeli lagi. Sehingga kami menjadikan mereka sebagai target utama dari produk kami ini. Kemudian mereka yang berada di usia kisaran 15-30 tahun. Usia yang masih muda itu biasanya mereka memiliki kecenderungan untuk tampil mengikuti fashion yang ada. Dan salah satu bagian dari fashion yang sedang tren-trennya itu yaitu tote bag dan juga sepatu. Kemudian all genders, di mana produk kami itu bisa digunakan baik laki-laki maupun perempuan tanpa merasa produk ini terlalu maskulin atau feminin. Selanjutnya di sini ada analisis pesaing. Analisis pesaing di sini kami bagi menjadi 3 berdasarkan bidang yang sama yang mereka geluti dengan bidang usaha kami. Yang pertama yaitu ada organisasi usaha besar. Organisasi usaha besar adalah organisasi yang sudah memiliki nama dan terkenal di masyarakat. Organisasi ini sudah mulai lebih dulu dan memiliki hubungan yang baik dengan konsumennya. Bagaimana cara kami menghadapi organisasi usaha besar ini? Yaitu dengan melakukan promosi produk sebaik-baiknya dan semenarik mungkin, serta menjamin kualitas produk kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada organisasi usaha pemula, yaitu organisasi yang berskala kecil dan masih bergelut di bidang yang sama dengan kami. Mereka ini dapat menjadi pesaing, tapi juga dapat menjadi bahan dalam mengevaluasi usaha kami juga. Kemudian yang ketiga ada organisasi usaha online shop. Ini adalah organisasi usaha yang berkembang secara online di market-market online. Mengapa mereka bisa menjadi pesaing? Karena mereka memiliki jenis usaha yang sama, namun biasanya harga yang dipatok itu lebih murah. Namun juga biasanya ada barang. Sehingga cara kami dalam menghadapi organisasi usaha online shop ini yaitu dengan memastikan kualitas produk kami dalam keadaan yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami untuk produk yaitu dengan menyesuaikan produk yang kami posting dalam video promosi dengan produk yang kami kirimkan kepada konsumen kami. Kemudian harganya. Dalam strategi harga ini kami melakukan strategi untuk memberi diskon dan promo pada hari-hari tertentu seperti weekend sale dan diskon hingga 10%. Kemudian ada strategi lokasi dan distribusi. Lokasi tempat kami tinggal yaitu di Malang, Jawa Timur. Lokasinya cukup strategis dan memiliki aksesibilitas sehingga untuk proses distribusi sangat amat mendukung. Dan untuk distribusi juga kami memiliki sistem double safety packaging, di mana untuk mempackage sebuah produk yang akan dikirimkan kami menggunakan double package sehingga
barang akan diterima oleh konsumen dalam kondisi yang baik. Kemudian promosi, untuk strategi promosi kami menggunakan media sosial dan meningkatkan pelayanan pada konsumen. Pada penggunaan media sosial ini kami menggunakan konten-konten yang menarik supaya konsumen dapat tertarik terhadap produk yang kami jual. Dan berikut ini adalah strategi pemasaran tote bag. Yang di sebelah kiri saya ini ada strategi diskon di mana kami merubah harganya dari 20.000 menjadi 15.969. Yang selanjutnya di sebelah kanan saya itu ada promosi tote bag di mana kami mempromosikan tote bag yang dapat desain sendiri dengan harga yang murah dan terjangkau. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran sepatu yang di bagian kiri ini, yaitu strategi pemasaran sepatu kami dengan memberikan diskon, dan begitu pula yang berada di sebelah kanan. Berikut ini adalah poster promosi usaha kami. Ini adalah hasil dari praktik kewirausahaan kami. Dan berikut ini untuk laba akhir yang kita dapatkan, yaitu sebesar 882.000. Kemudian di samping saya ini ada catatan arus pengeluaran dan pemasukan. Berikutnya di sini adalah modal yang kami pergunakan. Modal awalnya kita mendapatkan sebesar 2.620.000, kemudian digunakan untuk pembelian sepatu sebesar 1.933.000 dan tote bag sebesar 118.000. Jadi totalnya menjadi 2.051.000. Baik, lalu dari hasil praktik kewirausahaan yang kami laksanakan, maka kami dapat simpulkan dan beri saran, organisasi usaha kami ini masih dapat dilanjutkan karena memiliki income yang menunjang usaha untuk terus berkembang. Namun, perlu kiranya kita untuk lebih memperbaiki strategi kita agar produk nanti dapat dijangkau dan diketahui oleh banyak masyarakat lebih luas, dan masih perlu banyak evaluasi utamanya dalam bidang keuangan dan promosi agar usaha dapat terus dilanjutkan dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.